dinamakan Dharma Kubaktika. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elvinarema, saya mahasiswi STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Saya prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kepanduan dunia dan Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan pembahasannya. Nah, tentu sejarah kepramukaan dunia sering kita kaitkan atau kita dengarkan, yaitu dari Bapak Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Nah, di sini beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka. Kenapa disebut sebagai julukan Bapak Pramuka? Karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Terus sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar di negara Indonesia. Sekarang kita akan memasuki sejarah pramuka di dunia. Di sini sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai oleh Baden-Powell. Nah, beliau ini menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku, yaitu Scouting for Boys pada tahun 1908. Nah, buku beliau tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu juga. Terus, buku ini sangat laris, bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Nah, setelah itu pada tahun 1912 atau 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Grace Guides. Nah, pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamakan Anak Serigala. Nah, pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Selanjutnya ada namanya Baden-Powell. Nah, beliau ini kembali mempublikasikan bukunya Roving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan. Nah, tepatnya pada tanggal 30 Juli 8 Agustus tahun 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nah, di awal tadi kita menjelaskan tentang sejarah pramuka atau kepanduan yang ada di dunia. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan sejarah pramuka atau kepanduan di Indonesia, di negara kita sendiri. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, terus gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Terus pertama, ada gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Vadevieders Vereniging atau NIVV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Panduan Hindia Belanda. Nah, setelah itu ada namanya Sumpah Pemuda. Kegiatan semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antara Pandu Indonesia. Terus adanya kemudian pada 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Nah, BPPKI ini melakukan kegiatan Perkino. Perkino itu ialah Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Nah, perkemahan inilah yang menjadikan
cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sampai sekarang. Terus selanjutnya itu setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember tahun 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Terus pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap pada tanggal 14 Agustus. Oke, baik semuanya, itu adalah penjelasan dari sejarah kepanduan dunia dan Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Salam Pramuka.